Pria itu duduk di dalam mobil berlapis baja dan menjaga tas yang berisi berlian bersama dengannya. Saat mobil berlapis baja itu berhenti di lampu merah, seorang wanita yang mengenakan masker menyamar sebagai pembersih mobil. Dia perlahan maju dan mulai membersihkan kaca depan mobil. Dia membawa pemindai khusus yang diam-diam digunakan untuk memindai nomor identifikasi mobil tersebut. Orang-orang yang duduk di dalam mobil itu tidak tahu apa yang terjadi dan dengan senang hati memberinya uang kertas lama sebagai tip. Begitu mereka pergi, gadis itu segera mengeluarkan ponselnya, menghubungkan pemindai ke kabel data, dan mengirimkan nomor mobil tersebut kepada pasangannya. Pasangannya adalah seorang peretas ahli. Dia langsung meretas sistem kontrol mobil tersebut. Pertama, dia meningkatkan suhu di dalam mobil. Terpengaruh oleh panas, petugas keamanan mencoba menyalakan AC, tetapi sistem tidak berfungsi. Tidak ada yang terjadi meskipun menggunakan tombol-tombol. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengganti kendaraan. Kapten meminta salah satu rekannya untuk keluar terlebih dahulu dan memeriksa keamanan sekitar. Ketika rekan tersebut menemukan semuanya aman, kapten hendak keluar dari kendaraan dengan berlian tersebut. Namun pintu mendadak tidak bisa dibuka. Beberapa saat kemudian, kendaraan mulai bergerak dengan sendirinya. Ternyata, pria itu mengendalikan kendaraan dari jarak jauh menggunakan remote control. Dia segera memundurkan kendaraan. Kapten yang ada di dalam kendaraan cepat-cepat bergerak menuju kursi pengemudi, meraih kemudi dan mencoba menekan rem. Tetapi sekarang, kendaraan itu tidak bisa terkendali. Semua berada di tangan pria itu. Lalu kendaraan itu menabrak mobil yang terparkir di depannya. Rencananya adalah untuk membawa mobil itu ke tempat yang telah ditentukan. Kemudian pasangannya mengirimkan 2 mobil lagi yang mulai mengelilingi mobil berlapis baja itu dari kedua sisi. Kapten menendang jendela untuk menyelamatkan dirinya, tetapi jendela itu tahan peluru. Kedua mobil itu berusaha menghentikan mobil itu dengan terus menabraknya. Airbag terbuka akibat tabrakan, namun kecepatan mobil tidak berkurang. Sekarang ketiga mobil itu bergerak bersama-sama dengan ceroboh. Ketika mereka memasuki terowongan gelap, pria itu tiba-tiba membelokkan mobil dan melaju menjauh dari mobil-mobil lainnya. Mobil itu berhenti di depan sebuah gudang terpencil. Dia berpikir bahwa mobil itu kini berada di tempat yang aman. Namun kemudian, sebuah truk besar datang dan mendorong mobil itu ke dalam gudang dengan keras. Pintu gudang segera tertutup. Kapten tidak dapat membuka matanya karena cahaya terang di dalamnya. Dia menembakkan tembakan dengan marah ke arah cahaya itu. Tembakan itu mengenai seorang pria yang berdiri di luar. Dengan marah, pria itu membuka kap mobil dengan remote. Kemudian dia melepas sebuah pipa yang ada di dalam mobil dan menghubungkannya dengan pipa gas pemadat. Dia menekan tombol di remote dan gas mulai mengisi mobil melalui ventilasi. Kapten mencoba menutup ventilasi dengan tangannya, tetapi gas itu terus mengalir. Akhirnya, dia menyerah dan memegang erat kotak berlian itu. Beberapa saat kemudian, dia jatuh pingsan karena gas tersebut. Ketika polisi sampai di gudang dan membuka kotak yang berisi berlian bernilai miliaran itu, mereka hanya menemukan beberapa dolar yang sama dengan uang yang diberikan oleh orang-orang di dalam mobil itu kepada wanita tersebut sebagai tip. Wanita dan pasangannya sudah mengambil berlian asli dari dalam mobil. Setelah pencurian itu, keduanya pergi ke sebuah pulau untuk hidup tenang dan mulai merencanakan pencurian berikutnya. Kalian pernah mencuri berlian gak sih?